Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini siapa yang datang paling pagi? Ya, Mbak Nadifah bisa dibantu untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Coba diamati teman-temannya, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mbak Cahaya. Ayo kita doakan semoga teman-teman yang tidak masuk hari ini, Mbak Cahaya diberi kesehatan supaya masuk kembali dan bisa belajar bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang sunnah puasa. Nah, sebelum masuk pembelajaran, kita siapkan diri dulu ya, dengan menarik nafas dalam-dalam, lalu ditutup sebentar dalam hitungan 1, 2, 3, matanya ditutup dan dihembuskan perlahan. Ayo bersama-sama ya, tarik nafas dalam-dalam. 1. Nah, kita sudah suplai oksigen ke otak, insya Allah kita siap dalam belajar hari ini. Nah, sebelum masuk pembelajaran, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Boleh goyang kanan kiri dulu. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sudah semangat ya. Ini Bu Evi mau tanya, kenapa dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk makan sahur sebelum puasa? Ada yang tahu? Tidak lemas, tidak lapar. Ada lagi? Nah, betul sekali jawaban yang tidak lemas dan tidak lapar. Tapi di balik itu ada hikmah tersembunyi. Kita akan belajar tentang sunnah puasa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Bu Evi harap anak-anak mampu menunjukkan sikap sabar, peduli, dan sopan selama berpuasa sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang pengertian sunnah puasa. Yang ketiga, mampu menganalisis contoh-contoh sunnah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mampu mempraktekkan doa buka puasa sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang rukun puasa. Coba, ada berapakah rukun puasa itu? Ada berapa? 2. Yang pertama apa kemarin? Niat. Terus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar hingga alhamdulillah anak-anak ingat ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Lalu berapa jam kita harus menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenam matahari? 14 jam. Oke, kita buktikan sama-sama. Betul atau tidak ya 14 jam itu? Nah, ini ada jam. Kalau kita puasa, sahurnya maksimal di jam 4 pagi. Dan buka puasanya itu di jam berapa ya? 6. 12 ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Jam 4 pagi itu waktunya sholat apa ya? Sholat subuh. Jadi mulai dari dur adzan Allahu Akbar itu tidak boleh makan. Kalau ada kata-kata imsak, boleh makan apa? Tidak boleh, tapi dihentikan sebelum ada tarhim atau orang yang di masjid itu ada ngaji. Biasanya sebelum itu selesai harus berhenti makan.
menghindari ketika adzan sampean masih mengunyah di mulut. Nah, itu nanti kalau sampai tertelan membatalkan puasa. Kita hitung ya bersama-sama. Kita puasa dari jam 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Wah, ternyata betul. 14 jam kita berpuasa. Caranya yang singkat. Misalkan ini sampean ada di negara Arab. Di Arab itu tidak ada tarhim atau imsak tidak ada seperti itu, langsung adzan. Di sana puasanya subuhnya adzan subuh jam 3 pagi. Nah, sampean buka puasanya jam 6. Jam 7, Ibu Evi ganti biar tidak sama angkanya. Kira-kira berapa jam ini? Gimana caranya? 15. Kita pakai cara singkatnya ya. Jam 7 malam itu jam berapa? Jam 18 apa 19? 19. Jam 19. Tadi sahurnya jam berapa? 3. Jam 3. Berarti totalnya berapa ini? 0 dikurangi 0. 0. Titik dikurangi titik. Titik. 9 kurangi 3? 6. 1 kurangi 0? 1. Berarti kalau sampean ada di Arab sana, sampean puasa selama berapa itu? 16 jam. Jadi setiap negara itu beda lama puasanya. Anak-anak, adakah yang tahu pengertian sunnah puasa? Apa pula contoh-contohnya? Ada yang sudah tahu? Salah satunya mungkin? Belum tahu? Oke, kita akan belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang sunnah puasa. Sebelum masuk materi, ayo bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, Ramadan telah tiba. Oke, nah ini untuk mengetes awal pemahaman anak-anak, Bu Evi akan berikan soal, dikerjakan, jangan lupa namanya ditulis. Namanya apa? Ya nama kamu, namanya siapa? Boleh nama lengkap. Atau kalau mau nama apa dilengkapi dengan nama. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 4 ya. Sudah? Oke, yang sudah bisa dikasihkan Bu Evi. Betul? Ya, sebentar ya. Oke, Nabi sudah. Bu Evi sudah lihat kemampuan anak-anak seperti apa ini. Yang Bu Evi panggil namanya, maju ke depan ya. Mbak Bila, Mbak Safia, Mas Judin, sama Mbak Yesi. Tasnya bisa diambil, dibawa tasnya. Oke, maju ke depan. Ini masuk kelompok Madinah ya. Duduknya di sebelah sana. Untuk Mas Nafi bisa, jangan lupa dikasih nama. Langsung diberi nama lengkap kelompoknya, siapa saja. Nanti kalau sudah, Ibu akan memutar video, anak-anak amati dan buatlah permasalahan atau soal terkait dengan video itu, ya. Ya, sudah namanya? Sudah? Siap ya, konsentrasi ya. Semoga Ubay dan teman-teman bisa puasa penuh ya. Kalau sudah
Alhamdulillah, udah. Ubay baca doa buka puasa dulu ya teman-teman. Zahaballahu wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan semoga pahala tetap didapat, insya Allah. Ubay disemangati ini dan Abi untuk lebih baik lagi baca Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan Ubay tahun ini bisa khatam baca Al-Quran. Teman-teman Ubay juga ya Allah. Dibilang Ubay juga harus berusaha bersikap baik selama puasa. Biar puasa kita juga nilai pahalanya. Contohnya, tidak mengejek teman, tidak bohong, dan tidak membuat orang lain sedih. Juga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kisahnya Ubay ya. Anak-anak bisa mencari soal terkait kesehariannya Ubay. Sekarang dilihat langkah-langkah di lembar kerjanya. Sesuai langkah-langkah itu anak-anak kerjakan. Nah, ini lembar penilaiannya Bu Evi. Ini lembar penilaian. Iya. Ini ya cara-caranya. Petunjuk pengerjaan. Yang pertama tadi anak-anak sudah menyimak video. Lalu membaca ini ya. Terus buatlah 5 pertanyaan yang terkait kasih tentang sunnah. Oh iya. Sudah dapat berapa soalnya? Dapat berapa? 4. Ada yang tanyakan? Tidak bisa? Alhamdulillah. Dapat berapa soal? 4.
kelompok Makkah sudah? Ya, sampean bisa belanja informasi. Cross check dengan kelompok Yasrib di bawah lembar kerjanya. Nanti bisa bertukar-tukar. Iya. Oke, dilihat ini kerjaannya. Ini yang belakang. Ini punya kelompok sebelah mana? Bukan, ini kelompok. Ya, kelompok sebelah. Bukan toh. Itu punya kamu. Kamu nanti belanja nanti. Betul. Betul. Aku bumi. Bisa. Oh, Sudah belum? Udah, itu ganti ke kelompok Madinah. Ya. Sudah ada temuan. Iya, nanti dikasih tahu ya ketika di presentasi ya, temuanmu apa di kelompok Madinah. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya lagi. Ganti sekarang. Kelompok Madinah bisa ke kelompok Makkah. Tadi sudah berbelanja informasi ya, ada dapat beberapa informasi dari kelompok yang lain. Sekarang Bu Evi mau ajak anak-anak untuk lihat gambar di depan dulu ya. Manakah yang termasuk sunnah puasa? Mengaji, membantu orang tua, bersedekah. Alhamdulillah, ketika diskusi ternyata anak-anak sudah mendapatkan informasi yang cukup baik. Sekarang Bu Evi minta anak-anak presentasi dari hasil diskusi anak-anak, mulai dari kelompok yang kelompoknya sedikit dari Yasrib yang 3 orang maju ke depan. Tadi yang melihat hasil kerjanya Yasrib bisa memberikan masukan ketika ada kekurangan atau kelebihan. Di sini agak maju ke depan biar temannya kelihatan. Perkenalkan dulu kelompok mana, siapa anggotanya. Nama kelompok Yasrib. Nama anggota Amel, Ibib, Ain. Kelas 3. Oke. Bagaimana Ya, suaranya diperkeras biar teman dengar. Marah, mencuri, bertengkar. Sudah betul ini? Sudah betul. Ada masukan tadi ketika anak-anak kesini? Mungkin tulisannya kurang rapi atau kurang huruf atau apa tadi kira-kira? Apa maksudnya? Kurang huruf di pertanyaan atau di jawabannya? Di pertanyaannya. Besok untuk kelompok Yasrib harus lebih teliti lagi ya. Kita beri tepuk tangan untuk Yasrib. Oke, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok Ganja. Ada bilang yang ada yang tidak. Coba yang ada tadi, apa kekurangannya? Pertanyaannya kenapa dari kelompok Makkah? Oh, salah tulis. Sudah dibetulkan tadi? Sudah, alhamdulillah. Baik, kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok Makkah. berapa jam kita harus berbuat? 14 jam. Kenapa kita harus sahur? Agar tidak lemas dan tidak lapar. Di mana niat bahwa itu sauma
Sudah? Oke, bisa dilihatkan tadi apa yang dikerjakan ini dari kelompok Madinah. Nah, ini teman-teman dari Madinah juga mengelompokkan tentang apa, coba dibaca itu, perilaku yang sesuai dengan sunnah puasa. Coba dilihat teman-temannya, sudah betul atau tidak ini? Sudah betul. Tadi ada pertanyaan, bagaimana bunyi niat puasa? Apakah sudah betul niat puasanya dari dari kelompok Madinah? Sudah betul? Coba diulangi yang keras. Yang nomor 1 tadi pertanyaannya, kalau tidak salah. Oh, nomor 5 ya. nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadi Lihis sanati fardal lillahi ta'ala. Oke teman-teman, diikuti bersama-sama niat puasa Ramadan. Ayo, nawaitu an ada'i fardhi syahri ramadana hadhis fardhul lillahi ta'ala. Kapan kita membaca niat puasa ini? Saat sahur atau malam hari ketika anak-anak sebutkan cuma 3 ini. 1, 2, dan 3. Ini tidak disebutkan. Padahal tidur itu jika niatnya benar termasuk sunnah puasa. Bagaimana biar puasa kita itu ketika tidur kita dapat pahala? Caranya bagaimana? Yaitu diniatkan untuk tidak melakukan perbuatan jahat. Misalnya ini kalau sampean ada anak yang suka marah-marah, kalau nggak tidur mesti marah-marah. Nanti ketika puasa, ya Allah saya mau tidur aja biar tidak marah-marah, maka tidurnya itu dihitung seperti orang sedang berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Seperti itu. Padahal anak-anak sedang ngorok tidur. Ketika puasa dihitung pahala. Subhanallah, subhanallah. Karena menghindari berbuat marah-marah, berbuat jahat. Atau ketika puasa ada orang yang suka ngomong kotor. Latahnya kotor. Jalan ke sandung mengumpat dengan kata-kata kotor. Dia mau tidur, ya Allah aku mau tidur aja biar tidak bilang kotor, itu pahala. Atau ini perempuan yang suka merasani atau menggibah, menghina teman-temannya, ya, yo siapa yang suka menghina temannya, senyum-senyum sendiri ini. Nah, itu kalau tidur ketika puasa maka pahala berupa berzikir, subhanallah. Padahal itu sampean tidur, wis enggak usah wudu, enggak usah apa-apa, sampean tidur berzikir. Apalagi sebelum tidur sampean berwudu, itu termasuk pahala juga. Nah, ini coba kelompok Yasrib. Mana ini yang termasuk? Tidak termasuk sunnah puasa. Mencuri. Oke, marah itu tidak membatalkan puasa. Nah, ada 2, cuma ada 2. Yang pertama mencuri dan marah-marah. Nah, oke. Anak-anak, Evi mau ingatkan, pengertian sunnah puasa itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Dicontohkan perilakunya oleh Nabi, tetapi tidak diwajibkan. Wajib itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Kalau sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak berdosa. Oke. Sebelum lanjut, kita mau tepuk semangat dulu. Anak-anak bisa berdiri dulu, nak. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Oke, terima kasih. Anak-anak bisa duduk. Contoh sunnah puasa, yang pertama makan sahur, mengakhirkan sahur, sudah betul tadi. Menyegerakan berbuka, tadi sudah betul dari kelompok. Maka berbuka dengan kurma, membaca doa berbuka puasa. Sudah bisakah anak-anak? Sudah, ayo kita baca bersama-sama doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu arhamar rahimin. Nah,
Nah, sekarang Bu Evi mau mengevaluasi kira-kira anak-anak sudah paham sendiri-sendiri apa yang sudah didapat hari ini dari diskusi kelompoknya. Ya, semuanya ini dikerjakan, dikasih nama. Lembar kerja, coba yang dapat nilai 100 angkat tangan. Yang dua-duanya 100 semua? Oke. Oke, boleh ditutup. Turun lagi, turun. Alhamdulillah, ternyata 90% sudah dapat 100. Kita beri wow untuk yang dapat 100. WOW. Wow, keren. Wow. Kita masuk di bagian kesimpulan. Di kesimpulan ini ayo kita baca bersama-sama. Pengertian sunnah puasa. Diikuti. Amalan sunnah puasa adalah perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. 2. Contoh amalan sunnah saat berpuasa. 1. Makan sahur menjelang subuh. Kesimpulan ini anak-anak catat di buku tulis ya. Semuanya ditulis itu. Sudah. Sudah. Nah, ini lembar yang terakhir nanti dibawa pulang, diminta tanda tangan, di sebelahnya nama anak-anak biar orang tuanya tahu hari ini kamu dapat pengetahuan apa saja, nilainya berapa. Kelompok Makkah membaca doa berbuka puasa, tidak boleh lihat layar ya, tutupnya. Alhamdulillah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah hafal doa berbuka puasa. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ayo kita nyanyikan dulu lagu Ramadan telah tiba. Siap ya, semangat. Satu, dua, tiga, Ramadan telah tiba. 4, 5, 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran hari ini telah usai. Pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi Bu Evi ada pertanyaan, apakah marah itu membatalkan puasa? Nah, nanti coba cari jawabannya, anak-anak pelajari hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah marah ini membatalkan puasa atau hanya mengurangi pahala kita berpuasa? Pada pembelajaran yang akan datang akan Bu Evi bahas bersama anak-anak. Bu Evi harap anak-anak juga sudah belajar sedikit terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang dapat Bu Evi sampaikan. Mohon maaf ketika ada perbuatan atau perkataan Bu Evi yang mungkin kurang berkenan di hati anak-anak. Dimaafkan ya. Alhamdulillah. Bu Evi, kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi